Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa ril hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Pada pagi ini kita dapat nikmat kesempatan kesehatan untuk berkumpul di Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas satu ayat demi satu ayat. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 136 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Erdita Agustina. Alhamdulillah kita telah mendiskusikan secara gramatika untuk ayat-ayat ini, dan kita lanjutkan dengan memantapkan pembahasan kita dengan membacakan tadabbur ayat ini, ayat 136 surah Al-An'am. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisurakaina fama kana lisurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim. Mereka menyediakan sebagian dari sesuatu Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk sambil berkata dengan menurut persangkaan mereka, wa hadza li surakaina, ini untuk Allah dan ini untuk berhala kami. Fabima kana li surakaim fala yasilu ilallah, bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sa'ama yahkumun, sangat buruk ketetapan mereka. Itu yang dikatakan. Dalam firman-Nya yang lain, mereka menetapkan anak bagi Allah, dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 57. Inilah perilaku orang-orang kafir, orang musyrik. Al-An'am Al-Nahl 57, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'alu lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun.
Mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedangkan mereka sendiri apa yang mereka sukai yaitu anak laki-laki. Maksudnya perkataan mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak perempuan yang berwujud para malaikat dipicu oleh kebencian mereka kepada anak perempuan sebagaimana disebutkan dengan ayat berikut ini An-Nahl 56 58 Allah berfirman wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddat wa huwa kazim. Padahal apabila mereka salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahirkan anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam atau merah padam, dia sangat marah karena sedih dan malu. Itulah Al-An'am. Jadi mereka tidak menyukai anak perempuan, maka dikatakan anak perempuan itu adalah milik Allah. Itulah kejahilan orang-orang musyrik. Kemudian dalam surah Zuhruf ayat 15 Allah berfirman wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya, bagian daripada Tuhan maksudnya, yaitu orang-orang musyrik itu mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah, padahal malaikat itu sebagian daripada makhluk yang diciptakannya. Maka innal insana lakafurum mubin, sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar nikmat Tuhannya yang nyata. Kemudian dalam surah An-Najmi ayat 21 dan 22 Allah berfirman alakumuz zakaru walahul unsa tilka izang kismatun diza. Itu dia. Apakah pantas bagi kamu anak laki-laki dan baginya, bagi Allah maksudnya, anak perempuan? Tentu ini suatu pembagian yang tidak adil. Jawabannya tentu tidak pantas kamu mengatakan Allah mempunyai anak. Apalagi kamu memilih anak laki-laki dan Allah anak perempuan. Itulah suatu penetapan yang tidak pantas dan tidak adil. Dalam surah Al-An'am ayat 91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basarim min syai. Qul man anzalal kitaba allazi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'amun. Di sini dikatakan bahwa mereka, itu Bani Israel maksudnya, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, apa kata mereka? Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Tapi dibantah dengan ayat berikutnya, Qul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang menurun kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Nah, kamu Bani Israel ya, taj'alunahu qaratisu tubdunaha wa tuhfu nakasiro. Kamu Bani Israel menjadikan lembaran-lembaran lepas, kemudian memperlihatkan sebahagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Artinya tidak amanat, tidak disampaikan seluruh isi kitab Taurat itu. Kemudian apa dikatakan di situ? Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik oleh kamu maupun oleh nenek moyang kamu. Katakanlah qulillahi summa darhum fi haudihim yal'abun. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Maksud kalimat ini diucapkan sebagai sindiran kepada mereka, seakan-akan
mereka dipandang sebagai anak-anak yang belum berakal. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100 Allah berfirman, wa ja'alu lillahi suraka ajil al wa yaj'alu lillahi suraka al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Mereka orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Kemudian padahal Allah menciptakan jin itu. Nah, mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak, kemudian laki-laki dan perempuan tanpa dasar, tanpa pengetahuan. Maksudnya mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik mengatakan malaikat merupakan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan demikian karena bodoh. Maka subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan, yang mereka gambarkan. Dalam surah Al-An'am ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun sadidun bima kanu yamkurun. Nah, di situ dikatakan izaja ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga diberikan kepada kami sesuatu seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah. Allah lebih mengetahui di mana mereka menempatkan tugas kerasulannya. Nah, sayusibul ladzina ahjaramu saghawun indallahi wa azabun sadidum bima kanu yamkurun. Artinya orang yang berdosa nanti akan ditimpakan kehinaan, kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya mereka. Maksudnya di situ kan kalau kita perhatikan sararun indallahi wa azabun sadidun. Di situ maksudnya kehinaan dan azab yang keras itu dari Allah akan ditimpakan kepada orang yang berdosa itu karena tipu daya mereka. Ini janji Allah kepada orang-orang yang. Kemudian dalam surah Al-An'am Allah berfirman, alhamdulillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, di situ ayat Al-An'am ayat 1 Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Baru summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sungguh demikian itu orang-orang kafir mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Jadi artinya dia mempersekutukannya. Dalam surah Al-An'am ayat 138 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasa'u bi dzabihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna asmallahi alaiha ibtira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftaru. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Adapun hewan yang diharamkan punggungnya tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan yang ketika disembelih tidak boleh menyebut nama Allah. Hal itu satu kebohongan terhadap Allah. Allah akan membalas semua yang mereka adakan.
Kemudian surah Al-Qalam ayat 22 Allah berfirman kepada kita, Ani'udu ala harsikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu akan memetik buahnya, gitu kan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Oleh mereka itu memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahaqqamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau Muhammad katakan orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan pada apa yang diturunkan kepadamu. Nah, itu. Perhatikan itu apa perhatiannya? Mereka bertahkim, mereka berhukum kepada taghut, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Nah, setan kemudian bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Itulah yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 50 Allah berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah itu yang mereka hendaki. Nah, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Tentu hukum Allah lah yang paling baik, karena Allah paling adil. Allah tidak mempunyai kepentingan dalam dia menetapkan hukum itu. Kalau manusia menetapkan hukum, dia menetapkan akan sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan keperluannya. Maka hukum manusia yang buat manusia tentulah tidak adil, tentu ada kekurangan-kekurangan. Sedangkan hukum Allah dia melakukan seadil-adilnya, maka tidak akan ditemui kecacatan, karena dia tidak punya kepentingan dalam menetapkan hukum itu. Dan macam-macam hukum yang kita lihat. Demikianlah alhamdulillah apa yang kita bacakan ini, mudah-mudahan kita diharapkan tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, dirahmati dan diberkahi, sehingga kita istiqomah dan termasuk orang-orang yang selalu berdampingan, bersahabat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi bagian hidup mereka, jadi pedoman hidup kita semua, dan kita mengamalkan dan menyampaikannya sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Nah, berikutnya kita atas apa yang saya katakan ini pasti ada kekeliruan, sebab kebenaran itu adalah milik Allah. Oleh karena itu kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tadabbur Quran surat Al-An'am ayat 136 yang telah dijabarkan oleh Bapak Ustadz Sa'ad Murdi dengan rinci dan jelas. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita simak tadi akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bisa menjadi motivasi untuk kita tetap istiqomah dalam mengurai kalam-kalamnya. Mudah-mudahan semua ini penjelasan dan penjabaran dari Bapak Ustadz tadi, bagi Bapak Ustadz sendiri tentu akan menjadi pahala jariah, dan Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jazakillah khair. Sekali lagi Bapak Ustadz Sa'ad Murdi tetap sehat, dan insya Allah selalu kita bersama di Al-Hasaniyah, Pak. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mulai menuju ke penghujung acara, dan seperti biasa
kita akan menunggu Bapak Helmi menyampaikan piagam. Dan kita panggil juga Bapak Helmi dengan pantun. Hari demi hari kita tunggu kajian ba'da subuh. Alangkah nikmatnya mengurai-ngurai kalamnya. Bapak Helmi, Bu Erdita, dan Bu Asneli sabar menunggu. Iya. Masihkah ada sertifikat terindah untuk beliau? Silakan Bapak Helmi. Iya, makasih. Maaf, tadi pergi setor wajah. Maaf ya Bu Eva, Bapak Ibu semua. Ya. Pertama ucapan selamat dulu kepada Bu Erdita Agustina yang telah menguraikan surat Al-An'am ayat 136 dengan begitu tenang, rinci, jelas. Mumtaz ya Bu Erdita. Makasih Pak Helmi. Kalau Bu Erdita kan ada di setiap kelas ada apa namanya tuh? Ada. Motivator di M1 Bu Erdita, Bu Betul Eva. sekali. Banyak saya lihat. Kemudian kalau di M2 ada Pak Arfah juga bagus. Ya. Salut kepada Bapak Ibu semua yang bisa memotivasi teman-teman sekelasnya. Dari Asani memberikan piagam kepada Bu Erdita, kiranya Bu Erdita dan kita semua peserta Asani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Sekali lagi mumtaz ya Bu Erdita. Makasih Pak Helmi, Ya, supportnya, sama-sama. apresiasinya, Ya. doanya dikabulkan Allah. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Asneli yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Asneli, karena di Al-Sani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Evalina Rayul yang telah bertugas Ya, pada pagi terima hari kasih, ini Pak Helmi. sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Evalina, alhamdulillah sekali lagi acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Dari Asani juga memberikan piagam pada Bu Eva, kiranya Bu Evalina Ya, sehat terima selalu kasih, Pak Helmi. dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya. Terima kasih trio M1 pagi ini. Alhamdulillah Terima kasih, mumtaz. Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat. Nah, selamat. Pindahan M1. Iya. Ya. 3 darah M1 Bu Erdita. Ya. Oh iya. Lupa Ibu Erdita lupa. Oh enggak, salah. 3 darah Cabisur M1 Bu Erdita. Ya, gimana? 3 darah Cabisur M1. Oh, sadisur. Iya. 3 darah calon bidadari surga. Oh, M1. sadis. Wah, gitu, Bu Erdita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sadisur. Iya. Silakan Bu Eva. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Pak Helmi, kami yang bertugas mengucapkan jazakillahu khair Pak Helmi, piagam-piagamnya. Sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebagai Sama. motivasi untuk kami dalam tahap pembelajaran berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa pada pagi hari ini acara kita sudah di penghujung, di berakhir malah, sudah berakhir. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pagi ini dari awal sampai akhir menambah ilmu yang tentunya berkah untuk kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih saya khususnya untuk Bapak Ibu yang telah membersamai dari awal sampai akhir acara. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan akhirnya acara pagi ini untuk Zoom ini kita tutup dengan mengucapkan istighfar 3 kali ya Pak Helmi ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erdita, hebat sekali Bu Erdita. Terima kasih semuanya. Selamat untuk Bu Erdita. Ya, Ya, sebesar Bu yang tadi Bapak tadi ya. Bu apa Ya. ya? Nelly ya. Terima kasih Bu Eva. Apa? Bersama Ibu Keren Erdita. banget Bu Erdita.
Ya, Diskusinya keren banget sama Pak Adil. Iyalah, kita. Kok seram? Kalau seram takut itu. Seru baru. seru. Jangan seram. Seram menakutkan itu. Ya Pak Erni ya. Bikin semangat, Gila, ya. kalau kita tidak mengikuti Mata-mata. waktu dengan Pak Iya. dengan dia dengan Pak Adil ya. Insya Allah. Betul. Udah bisa.